Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah, marilah kita coba apa yang dimaksud dengan kembali, yaitu sifat-sifat manusia yang sebenar-benarnya manusia. Sifat manusia di mana manusia ini ketika manusia selalu selulup, selalu rohani semakin lama semakin dalam, maka empat sifat manusia ini akan menempati pada posisi atau yang ia rasakan. Ketika manusia semakin lama semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka manusia akan kembali kepada sifat kebodohannya, sifat kehinaannya, sifat tak berdayanya, sifat miskinnya. Apa yang dimaksud dengan sifat bodoh, hina, tak berdaya, miskin? Marilah, mudah-mudahan pada malam hari ini bisa kita ungkapkan lagi. Oh ya, begini, yang dimaksud dengan sifat bodoh, tentu saja. Karena apa? Karena ketika manusia ini menghadap kepada Ilahi Robbi, tentu kita ungkapkan atas kebodohan kita. Kenyataannya memang seperti itu. Tidak mungkin kita di hadapan Allah merasa pandai. Nah, kemudian sifat kehinaan kita, itulah ungkapan diri kita bahwa masa-masa lalu kita banyak sekali keburukan-keburukan yang kita lakukan, sehingga di hadapan Allah kita akan merasa hina. Kemudian merasa tak kuasa. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita cita-citakan, toh Allah sendiri yang akan menentukan jalan hidupnya. Berhasil atau tidaknya, itulah keputusan Allah. Kemudian merasa miskin, memang kenyataannya seperti itu. Ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Andaikan kita di dunia ini kita membawa harta, punya harta yang banyak, tentunya itu adalah pemberian dari Allah. Dan itu pun harus kita akui, itu semua adalah miliknya Allah. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan Allah, kita selalu memperdalam diri. Ketika memperdalam diri ini, rohani semakin lama semakin dalam, maka diri kita ini akan menempati empat sifat, yaitu bodoh, hina, tak berdaya, miskin. Itulah sifat manusia yang sesungguhnya. Nah, ketika itu tentunya ketika pendalaman semakin rohani ini semakin dalam, rasa yang kita rasakan semakin lama semakin dalam, maka kita pun akan merasakan tak berdaya. Kita merasakan tak kehinaan. Kita merasakan tak kuasa. Kita merasakan bodoh. Karena rasa yang diberikan oleh Allah, rasa yang diberikan kepada diri kita, itu pun atas rahmatnya Allah. Inilah yang harus kita akui. Inilah harus kita akui terus-menerus. Semakin lama semakin banyak kita akui, semakin kita nikmati, kita syukuri. Ini pun Allah akan semakin menambah. Asalkan kita jangan sampai dikumkumi atau dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, inilah
makna daripada sifat manusia tadi, sehingga ketika manusia ini semakin lama semakin selulup, saya ibaratkan selulup, menyelam semakin dalam, tentunya kita akan semakin tak berdaya. Dan ini pun bisa kita bedakan ketika panjenengan di atas air rasanya seperti apa, di tengah-tengah perjalanan kita menyelam ini kondisi rasanya seperti apa, sampai ke dasar laut pun ini rasanya seperti apa, tentunya kita bisa membedakan. Ngaten nggih. Nggih, matur kula akhiri cekap semanten, mangke kula sambung malih. Kita terus-menerus kita perdalam. Kita terus-menerus kita perdalam sampai di mana untuk kita hayati tentang ilmu rasa ini. Mudah-mudahan Allah berkehendak dan berkenan memberikan rahmat-Nya kepada kula lan panjenengan sedaya, sehingga kita nanti alhasil itu bagaimana nanti kita koreksi terus, kita kembangkan terus. Mekaten saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.